Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf dengan dosen pembimbing Bu Novia Wirna Putri SKM MPH. Next. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nur Sifan Rahmadani sebagai moderator pada presentasi kali ini. Lalu perkenalkan juga anggota kelompok 2, ada Diva Kusnul Khotimah, Najla Giva Suraya, Nolanda Anissa Putri, Sylvia Maharani Wineti, Siska Yuliani, dan Syarifah Ayuni. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas anatomi dan fisiologi sistem saraf. Adapun materi yang akan kami bahas terdapat 5 poin, yakni pertama pengertian sistem saraf, yang kedua penyusun sistem saraf, yang ketiga fungsi sistem saraf, yang keempat penggolongan sistem saraf, dan yang kelima adalah mekanisme penghantaran impuls. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem saraf adalah organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostatis, proses fisiologi tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Yang pertama, neuron atau sel saraf. Neuron adalah sel yang bertanggung jawab untuk menerima input sensorik dari dunia luar, untuk kemudian mengirimkan perintah motorik ke otot kita, dan untuk mengubah serta menyampaikan sinar listrik di setiap langkah di antara keduanya. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci, serta terdiri atas bagian badan sel, dendrit, dan akson. Yang kedua, sel neuroglia. Sel neuroglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel ini bisa atau dapat ditemukan pada sistem saraf pusat atau juga sistem saraf tepi. Yang ketiga, sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya. Titik semu antara ujung akson dan neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Yang keempat, impuls sadar, gerak sadar, dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena sengaja atau disadari. Contohnya gerakan memegang buku saat ingin belajar atau mengambil pensil saat ingin menulis. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalaran impuls pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek, dan tidak melalui otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf. Sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh, maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Yang kedua sebagai alat pengendali, atau pengatur kerja alat-alat tubuh. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan. Saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Baiklah, selanjutnya adalah penggolongan sistem saraf yang terbagi atas sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang.
otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medula spinalis dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Pada otak maupun medula spinalis, terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Yang pertama adalah otak. Otak tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis membentuk anyaman kompleks. Bagian-bagian otak terdiri dari cerebrum, diencephalon, sistem limbik, mesencephalon, pons farolli, cerebellum, medula oblongata, dan formasi retikuler. Kemudian yang kedua adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis adalah suatu saraf sangat tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf otak dan melengkung serta terlindung oleh tulang belakang. Yang pertama, struktur bagian dalam atau yang disebut juga dengan substansi abu-abu. Terdiri dari batang atas dan bawah dari struktur berbentuk huruf H. Disebut tanduk atau kolumna yang banyak mengandung badan sel, dendrit asosiasi, neuron eferen, dan akson tidak bermielin. Kemudian yang kedua adalah struktur bagian luar, yaitu substansi putih. Substansi putih ini tersusun dari akson yang bermielin. Bagian ini terbagi menjadi funiculus anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Baik, selanjutnya sistem saraf TEPI atau SST. Sistem saraf TEPI terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Serabut saraf sumsum dari otak keluar dari otak, sedangkan serabut saraf sumsum tulang belakang keluar dari sela-sela ruas tulang belakang. Tiap pasang serabut saraf otak akan menuju ke alat tubuh atau otot, misalnya ke hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf sensorik dan motorik yang membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut. A. Saraf sadar atau somatis. Sistem saraf sadar ini terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang saraf spinal. Yang B, saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Adapun sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Selanjutnya yaitu mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls dihantarkan ke dendrit neuron lainnya. Seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk sama, tetapi respons terhadap impuls tersebut berbeda-beda. Hal ini terjadi karena reseptor dan efektornya berbeda-beda. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran, yaitu energi yang tersimpan untuk bekerja mengirim impuls. Energi potensial membran tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Penghantaran impuls dan neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na+ dan K+ sebagai berikut. Yang pertama, tahap istirahat atau polarisasi, yaitu neuron tidak menghantarkan impuls, saluran ion Na+ dan K+ tertutup. Keadaan di bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan di bagian permukaan dalam membran bermuatan negatif. Yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Jika neuron diberikan rangsangan, saluran Na+ akan terbuka dan ion Na+ masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik atau penurunan gradien listrik, yaitu di bagian luar membran menjadi bermuatan positif. Depolarisasi selanjutnya akan terjadi jika saluran tambahan Na+ terbuka, sedangkan saluran K+ tetap tertutup. Hal tersebut menyebabkan keadaan di bagian dalam membran menjadi lebih positif. Dan yang ketiga yaitu tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup dan tidak aktif, sedangkan saluran K+ terbuka hingga ion K+ keluar dan menyebabkan bagian dalam membran menjadi bermuatan negatif. Jika saluran K+ tertutup relatif lambat dan menyebabkan keadaan menjadi bermuatan lebih negatif, akan kembali ke tahap istirahat.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok lain ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.